Kami punya hutang budi dengan Pak Baskara dan Dr. Romeo. Kalau Bu Ajeng mengganti Dr. Romeo, untuk apa kita lanjuti kerjasama dengan Cakra Dinata? Saya permisi. Kami permisi dulu, Bu. Kami permisi. Sebentar. Pak, Kita bisa bicara baik-baik. Tunggu dulu, Ibu. Tunggu dulu, Pak. Pak, sebentar, Pak. Bu. Pak. Syukur kalau para investor ada di pihak aku. Sebentar ya. Dr. Romeo. Dr. Romeo. Ya, Pak Jerry. Siska. Halo, Ya. Pak. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Bagaimana? Dr. Romeo, kami minta maaf soal yang terjadi. Tapi Dr. Romeo tidak perlu khawatir. Kami tetap akan mendukung Dr. Romeo sepenuhnya. Kalau begitu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena masih percaya dengan saya. Semenjak meninggalnya Pak Baskara, kami jadi tahu ternyata sikap Bu Ajeng itu sangat arogan. Dulu dia nggak neko-neko kayak gini. Ya, untuk itu saya minta maaf, Pak. Dr. Romeo tidak perlu minta maaf. Kami permisi. Ya, silakan. Ya, permisi, Pak. Mari. Silakan. Kayaknya aku nggak bisa ada di sini deh. Nanti Bu Ajeng ngelihat bahaya. Ya, aku tadi juga baru ngomong begitu sama kalian. Yaudah ya, kita ke sana dulu yuk. Gimana, Bu? Apa Ibu masih mau melanjutkan menukar paksa Dr. Romeo? Ibu dengarkan, Bu, kemauan para investor, Bu. Dampaknya, Bu, sangat merugikan kita semua, Bu. Terpaksa, aku harus membiarkan Romeo tetap di posisinya. Dan aku harus mencari cara untuk menyingkirkan Romeo. Kok bisa ada Romeo ya? Dia tahu yang kamu lakukan. Mau sana. Romeo? Romeo? Ya, mari, Pak. Aku tahu. Mama berusaha mau nyingkirin aku, kan? Makanya Mama ngadain meeting mendadak sama para investor dan juga direksi. Secara diam-diam. Kok Romeo tahu? Pasti di antara mereka nih para direksi yang ngasih tahu ke Romeo. Tapi semua usaha Mama sia-sia. Rumah sakit ini adalah amanah dari Papa, dan aku akan tetap jaga amanah Papa, walaupun aku cuma anak angkat. Sekarang kita tahu, ternyata Mama orangnya begini. Padahal dulu tuh Bu Ajeng baik sekali loh. Sama aku juga baik. Tapi nggak tahu kenapa sikapnya jadi berubah sekarang.
Apalagi aku pun ngerasa kalau Bu Ajeng ini mencoba untuk menyingkirkan aku dari kantor Cakradinata. Dan itu bikin aku jadi makin curiga. Mama itu emang baik berubah sejak papa meninggal. Tapi selama aku kerja sama Pak Baskara, yang saya tahu kalau hubungan Pak Baskara sama Bu Ajeng itu emang nggak akur. Mereka sama-sama dingin. Bahkan Pak Baskara pernah minta saya untuk nyelidikin Bu Ajeng. Dan itu semua sebelum terungkapnya perselingkuhan antara Pak Pras juga Bu Ajeng. Tapi sekarang surat wasiat yang Pak Baskara bikin semuanya ditujukan ke Bu Ajeng. Menurut saya ada yang janggal di sini. Sebenarnya saya dan Yasmin udah pernah curiga soal itu. Dan saya juga udah cek. Surat wasiat itu 80% dinyatakan asli. Dan 20% lainnya surat itu dipalsukan. Tapi sayangnya, walaupun emang Mama terlibat dengan kematian Papa dan emang Mama memasukkan surat wasiat itu, kita nggak punya bukti apapun. Makanya kita harus tetap bertahan di Cakradinata. Gimana pun caranya. Karena kita memang harus tetap menyelidiki ini. Nah, Yasmin, kamu bisa jadi korban lagi. Kayak penculikan kemarin. Ya, aku akan coba untuk hati-hati kok. Cuma, yang sekarang lagi aku pikirin kalau memang bukan Pak Cor dan pelakunya, terus siapa? Bu Ajeng. Iya, kita akan selidikin semuanya ya. Dan kita akan kumpulkan bukti satu persatu. Terlalu banyak rahasia di Cakradinata. Aku juga pengen segera menemukan fakta tentang hubungan Pak Baskara juga Bu Sandra. Aku yakin banget, pasti ada alasannya kenapa Bu Sandra naruh aku di panti asuhan. Saya akan tetap ada di Cakradinata. Saya nggak akan nyerah. Saya akan tetap melawan Bu Ajeng. Karena aku satu-satunya akses untuk kamu dan juga Dania. Untuk bisa menguak orang tua kita. Dan aku nggak akan tinggal diam diperlakukan Mama seperti ini. Aduh. Ma, gimana, Ma? Apa Romeo berhasil disingkirkan, Ma? Berat. Birokrasinya susah banget. Dari direksi, vendor, investor, semuanya itu ngedukung Romeo. Nggak ada yang ngedukung Mama. Jadi nggak mungkin untuk menyingkirkan Romeo dari rumah sakit Yudhistira. Susah banget. Ini semua nih salah Papa. Akibat Papa terlalu manjakan anak angkat itu. Dan sekarang anak angkat itu jadi besar kepala, Ma. Hidup ini memang gak adil banget. Dari dulu Papa memang semena-mena sama kita. Hanya untuk Romeo. Jadinya kita seperti ini. Tapi Ma, Mama punya cara lain nggak untuk bisa menyingkirkan Romeo? Mama harus punya cara untuk secepatnya menyingkirkan Romeo. Kamu juga bantu Mama dong. Iya, Ma. Semoga secepatnya aku bisa menemukan kelemahan Romeo. Supaya aku bisa dapetin Yasmin. Ah, siapa sih ini? Nomornya Nathan nih. Dia ngapain telepon ya? Oh, oke. Halo? Iya, halo Pak. Dengan Nathan di sini. Oh iya, betul sekali. Ada apa kamu telepon? Perihal kerjasama yang Bapak tawarin ke saya. Boleh kita coba? Bagus itu, bagus. Saya senang mendengarnya. Ya jujur saya tertarik dengan bengkel kamu. Jadi kalau misalnya kamu setuju kita kerjasama, kita bisa mengembangkan usaha bengkel kamu jauh lebih baik ke depannya. Kalau gitu akan saya buatin RAB-nya. Iya, oke. Saya akan tunggu kabar dari kamu. Setelah itu kita ketemu. Ya maksudnya untuk membahas masalah teknis.
nanti kita bikin perjanjian kerjasama. Ya kalau semuanya sudah selesai, mudah-mudahan bengkel kamu menjadi lebih sukses dengan tambahan investasi dari saya. Makasih atas kepercayaan Bapak. Ya, iya. Tolong jangan membuat saya kecewa. Buktikan kalau saya memilih kamu dengan pilihan yang tepat untuk menjadi partner maksudnya. Saya janji akan bekerja dengan baik, Pak. Iya. Saat ini hanya ini yang bisa Papa lakukan untuk kamu, Nathan. Siapa lagi sih ini? Ajeng. Halo, Ajeng? Galang, ada tugas buat kamu. Tugas apa? Kamu harus menyingkirkan Romeo secepatnya. Menyingkirkan Romeo ya? Kamu mau aku menyingkirkan Romeo dengan cara apa? Terserah caranya bagaimana. Kamu pikirkan aja sendiri. Pokoknya kamu harus menyingkirkan Romeo. Memang terkesan kecelakaan, bukan karena dibunuh. Bisa kan? Seperti kecelakaan. Aku ada ide, ya. Gimana? Nama kamu kan udah ganti, sekarang udah bukan Pras lagi tapi Galang. Jadi aku minta tolong jangan gagal ya, nggak boleh gagal. Kamu jangan khawatir sayang, aku tidak akan gagal. Aku tunggu berita kematian Romeo ya. Oke. Pasti berhasil. Aku tidak akan membuat Ajeng kecewa kepada aku. Kali ini aku harus berhasil. Tapi entah kenapa kalau aku ada sedikit keraguan ya. Romeo ini seperti punya Dewi Fortuna yang melindungi dia. Seharusnya dia udah mati pada saat di para layang itu. Tapi buktinya apa? Dia masih hidup. Moh, sini ngomong. Kamu gendut banget tahu sekarang makan mulu. Yes. Ya. Minum vitamin dulu. Makasih ya, Mbak. Loh. Yes. Mbak lihat kamu sering pakai gelang terus. Ya kan sekarang udah gak ada alasan lagi untuk aku lepasin kan, Mbak. Pokoknya aku akan selalu pakai gelang ini, Mbak. Dia juga pemberian dari Romeo. Dan aku rasa gelang ini jadi harapan buat aku. Harapan buat ngelindungin, menguat aku juga, memberi semangat aku untuk sehari-hari. Iya sih Yas, cuman semakin hari semakin kesini tuh Mbak tuh semakin khawatir ngelepas kamu untuk keluar dari rumah Yas. Karena setiap kali kamu keluar dari rumah ada aja masalahnya. Ya kamu dibegal, ya kamu diculik, ya kamu ditusuk. Maaf ya Mbak udah bikin Mbak khawatir. Ya apalagi tadi Mbak ngelihat di berita TV tuh heboh banget. Pak Rangga ngefitnah Pak Jordan. Nah, jadi setiap ada masalah di Cakradinata, kamu pasti ikut terseret dalam hal itu. Cuma gimana ya Mbak? Aku harus tetap bertahan di sana. Ya Mbak cuman khawatir. Kamu takutnya terus-terusan dalam bahaya, Yas. Masalahnya makin kesini sepertinya aku merasa memang Bu Ajeng adalah pelakunya. Cuma aku sama Romeo masih belum menemukan bukti yang kuat. Makanya aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus menemukan bukti kalau memang Bu Ajeng yang sudah membunuh ibu aku.
Aku tinggal cari itu aja dulu. Pokoknya aku gak akan tinggal diam. Orang jahat itu harus dapat hukuman yang setimpal. Tapi kamu janji ya, Yas, jaga diri kamu baik-baik. Ya pokoknya Mbak Dia selalu bantu doa ya. Mbak selalu berdoa, Yas. Setiap habis sholat Mbak selalu berdoa untuk kamu, untuk keselamatan kamu. Dan untuk masalah kedua orang tua kamu supaya cepat selesai. Dan penjahat itu bisa ketangkep dan dapat hukuman yang setimpal. Iya Mbak. Mana ada sih orang akan diam aja ketika hidupnya sudah hancur. Dan dihancurin semua orang lain. Yang pasti aku akan berusaha untuk cari tahu siapa pelakunya. Dan dia harus dapat itu semua. Dia harus dapat hukuman yang berat. Iya, Yas. Romeo, video call aku angkat dulu bentar. Ya udah deh, Mbak. Beres-beres di belakang dulu ya. Halo sayang. Ayas, aku punya hadiah buat kamu. Apa tuh? Ya ampun. Oh, kamu nih gemes banget sih. Aku suka deh. Ya kamu harus suka lah. Kalau kamu gak suka kan aku yang malu. Oh, kamu belum tidur sih jam segini? Iya, aku kesepian. Rumah ini rasanya berbeda. Sejak papa udah gak ada. Aku pengen banget bisa bareng sama kamu. Tanpa ada gangguan apapun. Tapi sepertinya kita harus benar-benar bersabar. Kenapa kamu gak mau pindah aja sih ke rumah kita? Gak bisa gitu sayang. Aku gak mungkin pindah. Aku gak mungkin keluar dari rumah ini. Setelah aku keluar dari rumah ini, aku gak mungkin bisa balik lagi. Dan ujung-ujungnya pendidikan kita akan buntu. Makasih ya. Kamu ngelakuin ini semua demi aku. Iya. Tapi kamu harus tetap hati-hati sama mama. Ada kemungkinan kamu akan terus diincar. Dan kita nggak pernah tahu apa rencana mama. Iya sih, aku tahu soal itu. Aku akan terus hati-hati juga. Yang pasti kamu juga jaga diri baik-baik ya. Karena menurut aku posisi kamu sekarang juga udah gak aman juga. Aku nggak takut kok. Aku yang takut kamu kenapa-napa. Iya, bercanda. Semoga kita bisa cepat ya menemukan bukti-bukti kejahatan mama. Ini dia ruang server CCTV. Aku harus memutus semua sambungan CCTV di rumah sakit ini.
Kenapa ini? Kok CCTV pada mati semua? Ada apa ini? Gak biasanya. Ini dia, detik-detik sebelum ajal menjemput Romeo. Aku yakin Romeo pasti kali ini akan mati. Saya udah pantau berita, dan untungnya alhamdulillah belum ada berita tentang Bu Ajeng yang ingin memberhentikan Mas Romeo dari posisi rumah sakit. Jadi sampai saat ini citra rumah sakit Yudhistira masih baik. Syukur kalau gitu. Oh ya, Mas Romeo hari ini ada agenda keluar rumah sakit ya? Iya, kebetulan hari ini saya harus ke klinik cabang rumah sakit yang ada di Bogor. Semoga lancar ya Mas urusan di sana. Ya, makasih. Nanti semua kerjaan di sini tolong kamu yang handle ya. Baik. Kamu udah mulai betah kan kerja di sini? Ya, oke lah udah. Bagus. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, tanyakan aja. Gak usah sungkan. Ya Mas. Saya duluan ya. Hati-hati. Yuk. Sekarang saatnya kamu mati, Romeo. Kamu akan pergi meninggalkan kita semua. Tidak akan ada yang menyangka kalau kamu akan mati keracunan dalam mobil kamu sendiri. Selamat tinggal, Romeo. Kamu akan meninggalkan kita semua sebentar lagi. Masa papa nih?